Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Sadewa akan menceritakan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Tetap sabar dalam menghadapi ujian. Nabi Ayub alaihissalam adalah cucu dari Nabi Isa alaihissalam. Beliau adalah seorang Nabi Allah yang memiliki tingkat kesabaran paling tinggi dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang kaya raya, hartanya melimpah ruah dan terkenal sangat baik. Ia hidup makmur dan sejahtera. Nah, hidup Nabi Ayub dipenuhi kesenangan, namun beliau tetap tekun untuk ibadah. Beliau juga gemar berbuat kebaikan dan suka berbagi kepada siapapun. Semua orang memuji kebaikannya, ketulusan dan keikhlasan Nabi Ayub dalam berbuat kebaikan. Bahkan para malaikat pun juga memuji beliau. Hal ini membuat iblis merasa iri dan dengki. Ia tidak suka ada manusia yang begitu salehnya. Iblis pun berniat membuat Nabi Ayub menjadi sesat. Iblis lalu mencoba sendiri menggoda Nabi Ayub agar tersesat dan tak mau bersyukur kepada Allah. Namun ia gagal. Nabi Ayub tak tergoyahkan. Iblis pun tidak menyerah. Ia dan para pembantunya kemudian mulai menyerbu ke kediaman Nabi Ayub alaihissalam. Mula-mula mereka membunuh semua ternak, kemudian mereka merusak kebunnya dan juga membakar semua harta kekayaan beliau. Nabi Ayub alaihissalam tetap rajin beribadah dan tidak pernah mengeluh. Mereka semua menerima keadaan. Iblis dan para pembantunya kemudian mendatangi putra-putri Nabi Ayub di rumah. Mereka menggoyang-goyangkan tiang rumah sehingga roboh dan semua anak Nabi Ayub pun meninggal dunia. Iblis mengira usaha berhasil menggoyangkan iman Nabi Ayub yang sangat menyayangi putra-putrinya. Meskipun Nabi Ayub merasa sedih dan nangis, tapi jiwa dan hatinya tetap kokoh dalam meyakinkan bahwa jika Allah yang Maha Pemberi dan menghendaki semua itu, maka tak ada seorang pun mampu menghalanginya. Iblis pun tidak patah menyerah. Iblis kemudian menaburkan penyakit kulit sehingga beliau menderita sakit kulit yang menjijikkan. Semua tetangga dan orang sekitar menjauhi karena takut tertular. Mereka mengingatkan kepada Nabi Ayub segera pergi meninggalkan lingkungan mereka. Maka pergilah Nabi Ayub dan Rahmanah istrinya ke sebuah tempat yang jauh dari permukiman manusia. Penyakit Nabi Ayub sudah bertahun-tahun tidak kunjung sembuh. Namun Nabi Ayub tetap bersabar. Suatu hari Rahmah hendak membeli bahan makanan dan ia pun pergi keluar. Ternyata saat itu Nabi Ayub sedang membutuhkannya. Berkali-kali Nabi Ayub memanggil istrinya, tapi tak ada satupun yang nyaut dari situ. Nabi Ayub merasa kesal, tersebit dalam benak beliau bahwa Rahmah sengaja pergi. Nabi Ayub lantas bersumpah akan memukul Rahmah 100 kali jika ia membohonginya. Nabi Ayub kemudian berdoa memohon kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Nabi Ayub agar menginjakkan kakinya ke tanah, lalu dari tanah itu keluar air sejuk. Nabi Ayub lantas membersihkan sekujur tubuh beliau dengan air tersebut. Seketika itu pula penyakit Nabi Ayub alaihissalam sembuh dan tubuhnya kini kembali seperti sedia kala. Wajahnya pun kembali bersinar memancarkan wibawa. Rahmah akhirnya pulang dan betapa terkejutnya ia ketika melihat suaminya sudah sembuh, dan ia juga meminta maaf karena telah hampir kehilangan kesabaran dalam merawat Nabi Ayub. Nabi Ayub pun memaafkannya dan memberikan cerita ia pun telah terlanjur bersumpah untuk memukul Rahmah sebanyak 100 kali.
beliau sangat bingung karena dalam benaknya beliau tidak tega untuk menyakiti istrinya yang tak tega. Akhirnya tubuhnya perintahkan kepada Allah agar Nabi Ayub mengambilkan tali 100 kali, mengikatnya lalu memukul satu-satu. Nabi Ayub pun melaksanakan perintah Allah itu memukuli beliau. Rahma sama sekali tidak merasa kesakitan 100 helai. Nabi Ayub alaihissalam kini telah sembuh seperti sedia kala. Tak ada lagi orang yang menjauhinya. Mereka kembali menerima Nabi Ayub.